semua, Dede, Komsel, saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Sama-sama kita bisa beribadah walaupun lewat media sosial ini, tapi saya percaya kita dapat urapan yang sama, hadirat Tuhan yang sama, dan berkat Tuhan yang sama. Amin. Nah, sama-sama kita belajar dengan Tuhan yuk. Jadi memang dalam keadaan-keadaan begini kita lihat ya, di mana-mana ada banyak berita-berita negatif, ketakutan, kecemasan melanda seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan dunia usaha pun sekarang lagi sangat-sangat memprihatinkan keadaannya. Kesehatan juga begitu. Tapi kita percaya dan padanya Tuhan bahwa Tuhan yang ajaib pasti akan menolong pada waktunya. Amin. Nah, sama-sama kita belajar ya. Jadi walaupun dalam keadaan yang sudah sekalipun searah ini aja, tapi ada satu hal yang terlewatkan oleh kita. Ada satu kejadian yang luar biasa yang manusia nggak sadar, mungkin beberapa orang ya. Jadi pada tanggal 29 April kemarin ada sebuah asteroid namanya asteroid 1998 OR2. Itu yang nyaris menabrak bumi. Jadi asteroid ini ukurannya sangat besar sekali. Lebih kurang itu satu kota ukurannya, atau lebih kurang 2000 kali lapangan bola. Besar ya, Dede ya. Nah, itu kalau menghantam bumi, kalau dia jatuh di laut aja, itu akan terjadi tsunami yang bisa puluhan meter ombaknya. Dan mungkin bisa menjadi kiamat mungkin ya, atau kiamat kecil lah buat bumi. Tapi nanti saya kasih tunjuk videonya nanti buat adik semua ya. Jadi di saat kita sedang sibuk dengan COVID, dengan cara bagaimana kita begitu sibuk dengan ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan COVID, tapi dari kejadian yang luar biasa Tuhan bisa menolong kita semua. Tuhan masih luputkan kita dari kejadian yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi kita baca dalam satu ayat yuk, bagaimana dalam keadaan yang sulit sekalipun kita mampu untuk bersyukur. Dalam kejadian yang menekan kita pun kita harus mau tetap bersyukur. Kita baca dari Matius, kita langsung Lukas saja. Lukas di pasal 1 ayat 46 sampai 45. Ini adalah nyanyian pujian dari Maria. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunannya akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-menurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya, dan ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Nah, kita di situ lihat ya, bagaimana Maria menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Padahal dalam saat itu Maria bukan dalam keadaan enak, bukan keadaan senang, tapi dalam keadaan yang secara manusia gak masuk akal, menimpa dirinya. Begitu masalah menghimpit hidupnya. Bagaimana enggak? Seorang perawan yang belum menikah, dia hanya bertunangan dengan Yusuf. Tiba-tiba seorang malaikat datang kepada Maria dan berkata, Maria, kamu akan mengandung dan anak itu akan memberi nama Immanuel, artinya Allah beserta kita. Pasti Maria akan kaget. Saya kan seorang perawan, saya belum menikah, tapi kok tiba-tiba saya hamil? Bagaimana bisa? Jadi bagaimana kita bisa bayangkan Maria dalam keadaan begitu dihadapkan di dalam masyarakat, keluarganya mungkin, tetangganya. Dia bisa menanggung segala aib dalam hidupnya. Pasti orang berkata, itu belum nikah sudah hamil. Itu tiba-tiba sudah hamil duluan sebelum kawin. Waduh. Jadi dia bagaimana, pasti kalau kita lebih sekarang ya, seorang wanita mengalami hal begitu pasti akan dihujat, dimaki, dikucilkan, dikata-katain terus lah, negatif pasti. Nah, tapi satu respon yang baik dari Maria adalah
dia mau menyanyikan pujian Maria, dia menyanyikan suatu pujian kepada Tuhan. Seperti kita baca dari ayat 46 sampai 55. Bagaimana mulutnya bukan mengatakan hal-hal yang negatif, bukan mengatakan hal-hal yang membuat dianya tambah jatuh, tambah sengsara. Enggak. Tapi dia memuji Tuhan dan menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, bagaimana keadaan sekarang kita jadi sama? Kita nggak tahu. Tiba-tiba COVID datang dalam dunia ini untuk mengacau balakan segala aspek kehidupan manusia, kesehatan, ekonomi, politik, dan semuanya diacak-acak sama COVID ini. Begitu juga Maria nggak tahu, tiba-tiba mereka datang dan dia diklaim bahwa dia akan mengandung dan akan mempunyai anak dari Roh Kudus. Wah, pasti kan juga bagaimana ya? Tapi satu sisi di sini kita lihat bagaimana COVID ini mengajarkan banyak hal pada manusia. Ya, bagaimana nanti kita lihat nanti dalam perkembangan nanti kita lihat ya, begitu banyak kejadian-kejadian luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Itu gunanya itu apa? Untuk menegur setiap kita, mengajar setiap kita untuk terus kita berjalan dalam hidup dalam firman Tuhan. Jadi bagaimana kita lihat asteroid yang begitu besar yang hampir saja menghantam bumi, tapi Tuhan luputkan. Itu pun kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bumi yang begitu kecilnya, seperti kacang hijau, ibaratnya seperti kacang hijau ya. Kalau planet Jupiter itu seperti kelereng, ya tahu kelereng kalian ya, kelereng sama kacang hijau. Nah, bumi seperti kacang hijau, Jupiter seperti kelereng. Dan matahari sebesar apa? Matahari sebesar bola basket ibaratnya gitu. Betapa kecilnya bumi. Kalau bumi bisa ketarik matahari aja udah bumi binasa. Tapi puji Tuhan, di luar galaksi kita Bima Sakti ini masih ada miliaran galaksi yang jauh lebih besar daripada galaksi Bima Sakti, daripada sistem kita atau surya kita ya. Jadi matahari itu termasuk yang terkecil di antara miliaran galaksi. Dan saya yakin pasti di antara satu galaksi itu pasti ada bumi dan langit yang baru yang sudah Tuhan ciptakan dan Tuhan sediakan buat kita percaya. Amin. Jadi tujuan kita di bumi ini untuk nyembah Tuhan, untuk kita dipersiapkan untuk kita masuk dan kekal. Jadi bumi ini hanya tempat kita transit, hanya tempat kita sementara aja. Jadi semuanya itu akan binasa. Semua kita punya, yang kita bisa itu kebinasa. Puja-puja akan binasa, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Ya, jadi kita mau belajar satu hal sini. Lihat Maria ngomong apa? Ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, mencerai-beraikan orang yang cokak hatinya. Sekarang kita lihat dalam COVID ini, begitu banyak orang-orang sombong pada jatuh semua. Begitu banyak orang-orang yang berkuasa, yang punya kaya raya, milioner, triliuner, tapi sekarang mereka mengalami hal yang sulit. Mereka sulit tidur, sulit makan mungkin. Mereka sulit untuk membayar gaji karyawannya, untuk biaya operasional perusahaan, sehingga mereka harus mem-PHK karyawan-karyawannya. Mereka harus mengurangi produksinya, bahkan mereka harus memotong gaji karyawannya. Tuhan mau ajarkan supaya manusia mengerti satu hal pertama, kita ini sadar, kita ini hanya manusia biasa, gak ada apa-apanya, hanya debu dan tanah. Tuhan mau ajar kita, dengan virus kecil pun kita bisa dibuat hancur lebur. Ekonomi, politik, kesehatan kita bisa hancur lebur sedunia. Coba, itu baru virus, satu macam virus yang Tuhan buat. Ya, yang kedua kita lihat ayat yang 52. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa di tahtanya, meninggal orang-orang yang rendah. Dari sini kita kedua kita belajar, saat Tuhan menurunkan sesuatu, satu kejadian yang enak pun ataupun tidak enak, Tuhan mengajar kita sesuatu. Supaya apa? Supaya kita jangan sombong. Di saat inilah saat kita Tuhan lagi menyatakan kuasanya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau diajar sama Tuhan. Kita mau balik dari jalan-jalan kita yang jahat. Supaya kita apa? Rencana Tuhan yang indah sudah Tuhan ciptakan buat kita. Jadi saat Tuhan adakan suatu kejadian yang menimpa setiap manusia, walaupun susah sekalipun, tapi kita percaya, kita umat Tuhan, anak Tuhan, pasti
kita pasti akan terus dilindungi, kita akan terus dipagari oleh kuasa-Nya. Malaikat Tuhan akan terus menyertai kita, sehingga sakit penyakit, malapetaka mara bahaya akan menjauh dari kemah kita, dari hidup kita, dan dari keluarga kita. Amin. Jadi yang kedua itu, kita jangan sombong, dan kita harus mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan terus akan melindungi dan memagari setiap hidup kita. Dan yang ketiga, walaupun dalam COVID ini menyerang segala macam aspek kehidupan manusia, tapi ada satu positif. Yang tiga, yaitu apa? Kita banyak di rumah, benar nggak? Kita banyak di rumah, kita banyak bertemu dengan keluarga kita banyak melakukan aktivitas yang kita sukai mungkin di rumah kita, bersama-sama keluarga kita. Tapi yang satu hal kita mau, yaitu sama-sama kita lebih mendekatkan diri bersama dengan keluarga kita datang pada Tuhan. Lebih banyak kita ketemu dengan keluarga kita, sama-sama kita nyanyi pujian dalam rumah, kita berdoa, kita sama-sama baca firman untuk memperdalam dan mengenalkan kita akan Tuhan. Ini hal positif yang Tuhan buat dalam hidup kita. Dan saya yakin adik-adik semua juga mau belajar ya. Jadi satu hal, sadari, saya ulang, sadari kitanya hanya debu dan tanah. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Di hadapan Tuhan kita tuh dibuat virus gini aja kita nggak ada, udah kacau balau gitu. Yang kedua, jangan sombong, dan kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya apa? Tuhan tetap melimpahkan kuasa dan rahmat-Nya kepada kita dan menyatakan mukjizat bagi hidup kita. Walaupun keadaan sulit, tapi Tuhan akan nyatakan kuasa-Nya buat kita, memagari dan melindungi kita, dan terus memberkati setiap kita. Dan yang ketiga, Tuhan punya rencana indah buat setiap kita. Seperti Tuhan juga punya rencana indah buat Maria untuk seluruh dunia. Juga Tuhan punya rencana indah, walaupun lewat COVID ini Tuhan punya rencana indah buat kita dan keluarga kita. Terus kita mendekatkan diri bersama keluarga kita, bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan lebih mengenal pada Tuhan. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih buat terus kesempatan Tuhan bersama belajar firman Tuhan. Dan Tuhan bentuk setiap hati kami, pikiran kami, terus kami terus fokus hanya kepada Kristus. Ialah melalui kepada firman Tuhan menegur kami, mengajar kami, walaupun lewat masalah kehidupan yang ada sekarang Bapak. Tapi kami percaya rencana Tuhan indah buat setiap kami. Yang kami menyatakan diri bahwa kami ini tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Kami tidak boleh sombong Tuhan, malah sebaliknya kami yang rendah hati untuk mau diajar firman Tuhan. Terus kami dibentuk betapa Tuhan berkuasa atas hidup kami dan berdaulat atas hidup kami. Dan kami yang percaya Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kami, melalui masalah yang ada dalam hidup kami, membentuk setiap kami lebih sempurnakan lagi pada Tuhan, mendidik kami, membawa hidup kami, keluarga kami mendekatkan diri dan mengenal kepada Tuhan. Terima kasih buat terima kasih. Terpuji nama Tuhan keselamanya. Tutup buku setiap adik kami Tuhan dalam studi mereka dan keluarga mereka Tuhan. Apapun yang orang tua mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Bapak. Berikan hikmat kemampuan kepintaran buat mereka dalam menjalani sekolahnya Bapak, walaupun online Bapak. Kami percaya Tuhan terus menyatakan kuasa-Nya Bapak. Dan kami percaya Tuhan dimanapun mereka berada, tutup buku mereka, lindungi mereka, pagari mereka dengan kuasa-Mu, sehingga apapun malapetaka, mara bahaya, kecelakaan, bibit penyakit, sakit penyakit menjauh dari tangan, dari hidup mereka dan kemah mereka Tuhan. Tangan-tangan orang jahat dan kuasa jahat akan tidak akan mampu menjamah mereka, karena kami semua tetap tinggal dalam kasih dan kuasa dari Kristus Bapak. Terima kasih buat terima kasih. Terpuji nama Tuhan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap syukur doa haleluya. Amin. Sampai tunggu di depan ada di memberkati.